Wassalatu wassalamu ala sallallahu wa ala washabihi rasulillah jamaah nama ba'du. Yang terhormat tentunya Pak Dwi Sujanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 186 Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Tuan Guru Negeri 186 Utara. Mari dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kita selalu menjaga rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dikaruniai nikmat yang luar biasa sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap curah pada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita tentunya dan membawa kita, membimbing kita dari zaman yang serba keterbelakangan ke zaman yang luar biasa, dan mudah-mudahan ya nanti kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada hari ini kita luar biasa Bapak Ibu masih dapat bertatap muka, bertemu muka dalam acara peningkatan kompetensi kita. Tentunya pada hari ini topiknya sangat berbeda. Rata-rata Bapak Ibu kalau ketemu namanya ya pembelajaran kelima ini banyak menghindar, apalagi pengawasnya Bapak Ibu. Karena pengawasnya tidak terjun langsung, tidak membuka buku, bahkan tidak pernah membuka buku ya. Pengawas Ibu yang buka buku memang cuma saya, ya Ibu. Nah, kita akan mencoba Ibu, kita memandu pembelajaran B5. Pada hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat waktunya, tentunya nggak akan tercapai Bapak Ibu. Kompetensi kita pada hari ini untuk B5 nggak tercapai. Mengapa? Itu karena B5 ini minimal 1 semester dan minimal 2 tema ya. 2 tema itu minimal dalam 1 semester 1 tema. 1 tema itu kalau dikembangkan lagi minimal 2 topik. 2 topik Bapak Ibu. Jadi setelah tema itu dikembangkan menjadi topik. Nah, dari topik itulah akan kita jabarkan waktu penerapan pembelajaran B5. Ingat dulu Bapak ya. Jadi kita untuk SD diberi kesempatan atau diberi kemerdekaan untuk memilih tema. Minimal dalam 1 tahun 2 sampai 3 tema. Ya. 1 tahun itu. Minimal. Tapi kebanyakan memilih 2 tema. Artinya kalau 1 tahun 2 tema berarti 1 semester 1 tema. Nah, 1 tema itu masih dijabarkan lagi menjadi topik. Ya. Nah, jadi alokasi waktu yang diberikan 1 tahun itu 252 kalau nggak salah, itu dibagi 2. Kalau nggak salah ya Ibu, dibagi 2, terus dibagi per topik. Misalnya dalam 1 tema itu ketemunya separuh dari 252, berapa itu Ibu? 252 itu dibagi per topik. Terus membaginya sesuai dengan kedalaman topik. Misalnya topik yang pertama apa itu mudah, itu waktunya tentunya sangat sedikit dibandingkan dengan topik-topik lain. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Nanti akan kita pandu. Cuman Bapak Ibu, saya terus terang kalau yang namanya P5 ini Allahu a'lam Bapak Ibu. Allahu a'lam. Cuman sebelumnya Bapak Ibu, jadi panduan kita kalau kemarin untuk perumusan ya, itu CP itu panduan pertama Ibu. Nah, kalau P5 ini Bapak Ibu ada buku panduannya. Nah, ini Ibu. Ini gambarnya seperti ini Bapak. Ini pernah saya tawarkan ke seluruh kepala sekolah
nggak ada yang tertarik sama sekali Bapak Ibu. Nah, ini panduan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini panduannya Bu. Ya, jadi dari SD, SMP ke sekolah lanjutan. Kalau ini per kelas Bapak Ibu, kalau ini untuk satu sekolah. Ini pernah Pak Dwi juga saya tawarin kalau masih ingat Pak Dwi. Sudah mungkin 2 tahun atau 4 tahun kemarin. Padahal ini untuk membimbing Bapak Ibu di kelas untuk melaksanakan proyek. Kalau bukunya sudah ada memang. Ya ini bukunya. Dari ini bukunya. Nah ini saya punya Bapak Ibu di kantor. Untuk contoh saya menawarkan ke kepala sekolah. Masih ingat Pak, beberapa kali saya tawarkan waktu KKS ini. Ya, ini panduan. Ini udah dari revisi terbaru Bapak Ibu. Kalau kemarin belum, berarti kantor ini belum. Ini ada tandanya revisi terbaru karena mengikuti Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ya, Ibu silakan download nggak apa-apa. Ini download juga banyak ini. Tapi kalau di percetakan tidak akan ada jual. Ya, cuman kalau mau pesan pribadi itu bisa. Harganya sama. Ya. Ini untuk semua kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 ini panduannya ini. Kalau ini per kelas. Makanya tadi kita tanya apa yang udah betul, ada atau belum? Ternyata belum. Ya. Ini panduan. Jadi saya menggunakan kalau ngasih materi dulu ini Bapak Ibu. Karena saya yang pertama saya luncurkan P5 ini yang aktif menimba ilmunya digugus Napal Putih. Ya, digugus Napal Putih. Termasuk yang terakhir saya tunda untuk memandu pengisian raport P5. Makanya saya udah dulu Bapak Ibu di Napal Putih. Napal Putih raport P5 itu pertama mengisi undang saya. Jadi ya Pak ya, ini. Termasuk saya arahkan pertama itu menggunakan manual. Kalau sekarang aplikasi banyak Bu. Cuma aplikasi kalau tidak dipandu itu juga nanti akan bingung. Oke Bapak. Kita kembali ke tayangan. Nah, oke. Kita akan belajar langkah-langkahnya Bapak. Kalau kita paham langkah-langkahnya, nanti akan kita bisa melaksanakan pembelajaran P5. Baik, kita lanjut aja Ibu karena waktunya kita nggak akan terkejar. Sekarang 4 jam 9. Jam 9.51 di laptop. Oke. Jadi kita Bapak Ibu penerapan P5 dan penulisan kurikulum itu mempunyai langkah-langkah. Jadi tolong Bapak Ibu langkah-langkah ini tidak pokok. Ya, tidak pokok. Bisa dimodifikasi sesuai dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Cuman kalau mau standarnya ya ikuti aja ini. Nanti gimana caranya Bapak Ibu, kita akan dari besarnya dulu. Nanti kalau memang kita banyak kesulitan akan kita tayangkan videonya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah ini urutan pembelajaran P5 itu Bapak Ibu ya. Itu ada 6. Pertama itu alokasi waktu. Jadi kita harus tahu alokasi waktu P5 dulu. Dalam waktu 1 tahun. Kalau waktu P5 setahun kemarin sudah jelas berapa jumlahnya per kelas, sudah menguasai semua, saya kira sudah tahu. Terus membentuk tim fasilitator. Nanti gimana caranya, apa bentuknya, nanti dipandu semua. Ya Ibu, jadi menentukan lokasi waktu sudah tahu. Nanti akan kita jabarkan. Ya jelas alokasi P5 Ibu sudah paham berapa jumlahnya, nanti tinggal menjabarkan. Terus membentuk ini tim fasilitator. Terus menganalisis tingkat kesiapan satuan pendidikan. Posisinya di mana nanti satuan pendidikan itu? Ya, posisinya di mana? Nanti akan nampak. Terus pemilihan tema. Memilih tema. Jadi temanya itu harus pas setiap kelasnya.
terus merancang modul, terus mengakhiri. Mengakhiri ini termasuk asesmen. Oke Bapak Ibu ya, ini kita lanjut. Oke, yang pertama merancang waktu. Waktu P5 Bapak Ibu kita udah paham di kelas 1 sampai kelas 6 berapa? 1 kelas 5 sampai berapa? Kelas 6 berapa? Kemarin udah kita terangkan di apa itu Permendikbudristek. Ini Bapak Ibu ya waktunya. Jadi waktunya sudah kita sampaikan, saya kira nggak lupa lagi ya. Ingat, ini Bapak Ibu kuncinya PPP ini ya, itu ada 2 kali dalam setahun. Jenjang lainnya 3 kali, untuk SD 2 kali. Ya, pembelajaran berbasis proyek kalau PPP ini. Jadi 2 kali dalam setahun, yang lainnya 3 kali. Artinya SMP atau SMA. Oke. Tahu Ibu ya. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin. Cara pemilihan waktu pelaksanaan yang kita sampaikan di Permendikbudristek kemarin, ya. Boleh 1 hari dalam seminggu, boleh 1 atau 2 jam per hari, boleh dengan menggunakan blog. Ya, ini. Oke, ini nggak usah karena sudah, Ibu, rasanya atau dibaca dulu nggak apa-apa, ya. Atau dengan menggunakan blog. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Di semua pendidik berkolaborasi mengajar setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Jadi semua yang sudah dibentuk itu semua mendampingi dalam waktu yang sudah ditentukan di blog. Ingat kemarin syaratnya di blog sudah disampaikan. Rasanya ini nggak usah dibahas lagi. Oke. Jadi identifikasi. Nah ini Bapak, identifikasi. Jadi kita mengajar P5 tidak boleh lepas dari sini dulu. Jadi kesiapan kita dulu ini Bapak Ibu. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau ini baru melaksanakan, kalau ini sudah kerjasama, kalau ini sudah melibatkan dunia luar, ya, atau usaha dunia luar. Kalau ini sudah mengadakan kerjasama, ya. Kalau ini hanya kalau tahap awal kita Bapak Ibu, kita maunya di mana dulu? Kita sepakati biar jelas. Awal ya. Kalau kita sekolah di tahap awal ini semua perangkat pembelajaran menggunakan modul yang sudah disediakan. Ingat ya, atau menggunakan tema atau menggunakan topik yang sudah disediakan dengan pemerintah. Sudah? Jadi kita kunci dulu biar paham. Kalau kita sekolah kita tahap awal, ingat Bu ya, semua perangkatnya menggunakan perangkat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Termasuk bukunya menggunakan buku pemerintah yang sudah disediakan. Temanya yang sudah disediakan dengan pemerintah. Terus topiknya yang sudah disediakan dengan pemerintah di buku ini ada. Jadi menggunakan ini semua untuk tahap awal Bu. Ya. Nah, nanti kalau sudah berkembang, kita sudah mulai mengembangkan. Yang pertama, sumbernya sudah melibatkan luar sekolah sumbernya. Misalnya kita kearifan lokal pengolahan sampah. Nah, kita sudah berkunjung ke tempat sampah, ke TPA. Dan ini sudah ke sini. Nah, kadang-kadang ke sekolah kita siapnya ini, tapi kita melaksanakan ini, jadi nggak akan pas. Ya, misalnya materinya pengolahan sampah atau daur sampah. Kalau daur sampah kita tarafnya masih di sini, ya, kita tetap menggunakan ini, tidak boleh ke sini. Ya, Ibu ya. Itu dulu. Jadi kalau kita mau mengambil ini dulu, jadi semua sudah disiapkan tahap awal ini. Nah, ini baru melibatkan pihak luar sekolah. Sudah. Nah, yang ini sudah menjalin kerjasama. Kalau ini baru melibatkan, ini sudah menjalin kerjasama. Sudah ya. Jadi paham ya. Nanti nggak sauraikan itu nggak paham. Jadi kalau ini misalnya
kita mau pengolahan limbah sawit, kita sudah bekerja sama dengan ada tanda apa tuh MOU-nya dengan pabrik sawit. Tetapi kalau baru ini kita baru melibatkan aja, belum kerjasama. Misalnya kita mau lihat pabrik sawit, hanya lihat ke sana aja, belum ada kerjasama. Paham ya Bu ya? Nah kalau ini hanya mempelajari pabrik sawit yang ada di buku, paham kan? Ya kalau ini mempelajari pabrik sawit di buku, yang ini sudah berkunjung di pabrik sawit. Ini berkunjung pabrik sawit tetapi sudah mempunyai kerjasama dengan pabriknya. Oke, paham itu Bu? Jadi nggak saya jelaskan seperti ini ya. Dan materinya di sini sudah mengembangkan sendiri. Kalau ini tema topiknya belum melibatkan tema topiknya untuk anak-anak siswa kita untuk berembuk, untuk menyampaikan ide-ide topik, kalau sini sudah ya. Sudah anak diajak mencari topik yang sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Nah, kalau sini masih menggunakan topik semua yang ada di buku. Ya, kalau sini sudah mengembangkan topik. Kalau sini sudah membuat topik sendiri sesuai dengan isu yang ada di saat ini yang lagi tengah. Ada yang bertanya sampai sini Bapak Ibu? Ini sudah mulai kan, sudah ada pemahaman kan. Jadi nanti posisinya di sana dulu. Nanti kalau sudah pinter baru ke tengah. Kalau sudah pinter lagi, nah artinya nanti setiap sekolah mempunyai kerjasama dengan apa itu ya, dunia industri dan dunia apa ya, perusahaan kecil UKM. Ya kalau memang ini sudah sampai ke sini, jadi punya kerjasama sekolah itu. Kalau sampai sini belum, masih sekolah masih menggunakan buku. Oke, sampai sini ada Bapak Ibu. Tapi paham lah, yang jelas paham urutannya ini. Jadi kalau sekolah ke tahap awal jangan naik ke berkembang. Ya, kalau berkembang sudah mulai pintar. Kalau kita dari awal kita menggunakan semua buku sumbernya dari pemerintah. Oke, saya kira nggak ada yang bertanya sampai sini Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, membentuk koordinator dan tim fasilitator. Ini yang saya sampaikan di Permendikbudristek. Ya, Bapak Ibu. Pimpinan satuan pendidikan artinya kepala sekolah menentukan seorang koordinator proyek. Bisa dari wakil kepala sekolah atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan atau mengelola proyek. Itu koordinator. Nanti bisa Bapak Ibu menyimpulkan koordinator itu berapa, fasilitator itu berapa. Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Apabila mempunyai guru yang cukup, ini SDM bisa ganti guru Bapak Ibu. Tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas. Ingat, kita berpikirnya jangan guru kelas. Ini yang dibidik adalah guru mapel. Ya Bu ya. Jadi kalau kita guru kelas ya sesuaikan dengan guru kelas. Saya ulangi, apabila mempunyai guru yang cukup, tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas. Misalnya satu orang koordinator kelas 1, satu orang koordinator kelas 2 dan seterusnya. Nah, Bu ya. Koordinator mengumpulkan pendidik perwakilan dari setiap kelas, atau apabila guru terbatas, perwakilan dari masing-masing fase untuk menjadi fasilitator. Ya, sudah saya lanjutkan. Mempunyai bayangan Ibu. Koordinator memberi arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap pembelajarannya. Nah, sekarang ini pertanyaan kita kalau udah Bapak Ibu menyimpulkan. Artinya kalau di wali kelas atau guru kelas itu setiap kelas itu koordinator atau fasilitator? Koordinator. Berarti fasilitatornya ini siapa? Oke, udah mempunyai bayangan Ibu? Ayo,
Kalau nanti wali kelas atau guru kelas menjadi koordinator, terus fasilitatornya siapa? Kalau di dalam pernyataan nomor 2, nomor 3 ini Bapak Ibu, koordinator mengumpulkan pendidik perwakilan dari setiap kelas, atau apabila guru terbatas, perwakilan dari masing-masing fase untuk menjadi tim fasilitator. Nah, ini kuncinya, fasilitator di sini. Terus kalau koordinator ini setiap guru kelas atau wali kelas, yang fasilitator ini siapa nih? Bisa ada bayangan Ibu? Ada bayangan? Yang fasilitator itu adalah guru mapel. Artinya di sini guru mapel sudah akan nampak. Guru penjas, guru agama. Sudah ya benar? Jadi koordinator itu nanti guru atau wali kelas, fasilitatornya yang memfasilitasi adalah ini ya Bapak Ibu ya. Apabila terbatas perwakilan dari masing-masing fase ingin untuk menjadi fasilitator. Atau ini ada dua, atau ini perwakilan dari masing-masing fase, artinya perwakilan dari 2 kelas. Nah, tapi kan nggak mungkin sudah jadi koordinator jadi fasilitator. Ya kan Bu, kemarin saya sampaikan kalau bisa sudah menjadi koordinator jangan menjadi fasilitator. Biasanya jabatan banyak itu pusing loh. Ini Pak, ini dulu Pak. Ini kan yang membedakan koordinator dan fasilitator, fungsinya itu apa, sebagai apa gitu Pak, biar Pak bisa membedakan. Nanti lanjutkan. Nanti akan kita lanjutkan. Biar kami itu nggak bingung gitu loh. Ini dulu yang jelas Ibu Bapak Ibu udah paham siapa fasilitator, siapa koordinator, gitu dulu. Kalau sudah kita lanjutkan. Sudah Ibu? Ya. Jadi kalau nanti diambil dari masing-masing ini, masing-masing setiap kelas nanti ketemu tumburan nanti koordinator sama fasilitator. Sudah jadi koordinator, nanti jadi fasilitator. Nah makanya fasilitator ini kalau bisa diberikan ya Bapak ya. Apabila SDM-nya terbatas Bapak Ibu ya, diambilkan dari masing-masing fase. Boleh. Sebenarnya boleh, tapi nanti kerjaan nggak selesai. Ini ya Bu ya, pendidik perwakilan. Jadi koordinator mengumpulkan pendidik. Artinya pendidik kan dalam kelas itu, kalau ini guru kelas kan ada guru mapel. Oke, sudah terbayang Bu Ibu? Jadi koordinator itu wali kelas atau guru kelas, yang fasilitator itu guru mapel. Jadi udah tahu ya perannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsinya kita lanjut. Kalau masih ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi koordinator itu ya membriefing dulu gitu. Fasilitator. Jadi biar nanti kerjanya tidak tumburan, ya, memberi pengarahan pelatihan dasar, pelatihan lanjut. Kalau itu koordinatornya itu paham mengenai ini, ya. Kalau nggak paham kita lanjutkan aja, Bu. Yang penting gambarannya seperti ini, ya. Jadi memberi pengarahan. Tadi kan dikunci di sini, Bapak Ibu, dikunci di sini. Lihat Bapak Ibu di nomor 1. Ini ya menentukan seorang koordinator proyek bisa dari wakil satuan pendidikan, ya bisa wakil atau wakil kepala satuan pendidikan atau pendidikan yang punya pengalaman mengembangkan mengelola proyek. Nah ini kita nggak ada yang punya pengalaman ini, koordinator ini yang punya pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Nggak ada sekolah-sekolah kecuali sekolah swasta atau sekolah yang sudah maju. Kita anggap aja ilmunya sama ya Bapak Ibu. Makanya koordinator ini nanti Bapak Ibu tugasnya membekali kawan-kawan dulu. Ya Bapak Ibu.
Nah inilah yang kita sampaikan ke kawan-kawan, baik itu koordinator setiap kelas dan fasilitator. Ini ilmunya dulu. Sudah, karena kita belum sampai ke sini, ya kita anggap aja kita masih datar. Masih kita berangkat dari start, tapi bukan nol Bu ya. Dari start awal. Oke Bu ya. Jadi yang tanyakan Bu Nur tadi ini ya Bu ya. Nah. Ini sebagai koordinator Pak ya? Iya. Ya, berarti koordinator itu tidak langsung ke siswa, baru ke gurunya, kepada fasilitator gitu Pak? Nanti gimana ya? Jadi setelah dibentuk, tim sudah terbentuk, jadi koordinator membriefing tim yang sudah dibentuk. Karena setelah pembentukan tim ini, Bapak Ibu nanti DSK-kan. Ya. Tim P5 udah lama saya berikan, mungkin lupa 5 tahun atau 4 tahun yang lampau. Saya itu sudah lupa materi ini. Ya, setelah membentuk tim, punya tim, DSK-kan gitu. Nanti karena berdampak Bapak Ibu pada jam mengajarnya. Sudah saya sampaikan kemarin yang di Permendikbudristek berdampak pada jam mengajarnya. Berdampaknya kemana ya? Mungkin Bapak Ibu sudah punya pemahaman. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini kita lanjut. Sekarang memilih tema proyek. Ya. Untuk SD itu 2 tema untuk dilaksanakan per tahun. Sedangkan di luar SD itu 3 tema. Bayangkan dulu, pokoknya tema dulu, jangan kemana-mana Bu ya. Nah di bawahnya pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mengembangkan tema menjadi topik yang lebih spesifik. Untuk mengembangkan topik, Bapak Ibu, ini yang sudah kesiapannya di level 2 atau level 3. Ingat ya, tadi udah kita, jadi jangan gagal paham nanti. Yang mengembangkan topik itu adalah yang sudah berkembang dan sudah lanjut. Di sini tadi. Nah, kalau masih memilih ini, ingat Bu ya, kembalinya ke modul yang sudah disediakan semua, ke topik yang sudah disediakan semua. Ya, yang di tayangan ini disampaikan yang sudah terbiasa atau berkembang. Nah, Bapak Ibu. Nah ini temanya Ibu untuk SD. Bu SD kalau nggak salah ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tema. Ya, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, kehidupan berkelanjutan. Temanya ini, tapi topiknya nanti dikembangkan. Ingat, topiknya dari SD sampai SMP ini, cuman topiknya yang dikembangkan. Ingat, topiknya dikembangkan. Tapi kalau kita masih di awal, ingat kembali ke buku lagi. Jangan mencari pengembangan apa itu topik. Oke ya. Oke. Jadi jangan sampai nanti putus kecut kalau sekolah lain sudah maju topik yang berbeda dengan itu. Nah, topik bisa diulang ya dalam 1 tahun. Tapi materinya kemudian berbeda. Baru merancang modul. Nah, ini sudah merancang modul, baru merancang modul. Kalau sudah kita menentukan topik, sudah memilih, kalau sudah kita memilih tema, merancang topik atau memilih topik yang ada di dalam buku, baru kita merancang modul. Tetap Bapak Ibu, modul ini gunanya untuk memandu kita mengajarnya. Ingat Bapak Ibu ya. Oke. Kita harus direncanakan. Baik, sudah merancang modul, kita langsung ke menutup kegiatan proyek atau mengakhiri proyek. Isinya melakukan asesmen, melakukan perayaan belajar. Ya, ini sudah saya sampaikan di KKM sudah zaman dulu, cuman nggak mau.
Kalau ada namanya pentas apa Pak? Yang biasa pentas tahunan ya? Yang di akhir tahun tuh pentas apa namanya? Sedangkan kurikulum merdeka ini namanya ada perayaan kelas, ada perayaan belajar. Saya sampaikan dulu, ada perayaan kelas. Jadi perayaan antar kelas. Kalau ini ada perayaan belajar. Artinya kalau perayaan belajar itu paling dalam satu kelas. Terus melakukan refleksi tidak lanjut, terus mendokumentasikan dan melakukan kerjaan proyek. Nah, ini sudah masuk ke rapor. Oke Ibu, sampai di sini saya kira ada pemahaman atau bingung malahan. Tapi saya enggak. Jangan bingung Bu. Masa sudah kita pandu masih bingung. Setidaknya sudah mempunyai gambaran cara mengajarkan proyek seperti ini. Jadi mulai dari merancang waktunya, membuat timnya, mengidentifikasi apa tuh kesiapan kesatuan pendidikan, ya, terus menganalisis modul, terus merancang modul, terus asesmen. Ya, saya kira mempunyai gambaran kalau mau melaksanakan P5 seperti tadi. Jadi jangan kita ini yang banyak ini TK kan. P5-nya diajak ke rumah hijau kemana sementara kesiapannya. Cuma saya nggak menegur Bapak Ibu. Ya, oke. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Kita diskusi aja di sini Bapak Ibu. Jangan ke rapor dulu Bapak Ibu. Rapor itu nanti kita bahas waktu tersendiri. Nggak akan selesai. Yang jelas Bapak Ibu sudah tahu gambaran atau urutan cara mengerjakan P5, cara mengajarkan P5. Ya. Ini gambaran urutan cara melaksanakan P5. Yang jelas yang pertama Ibu udah paham alokasi waktunya. Terus membentuk tim fasilitator saya kira sudah paham. Sudah 2 kan? Yang ini juga sudah. Yang ketiga tadi pemilihan tema sudah kalau kita awal tema sudah dirancang semua ya, tema sudah, yang ini alokasi waktu sudah tahu, tim fasilitator sudah tahu, yang tingkat kesiapan sudah paham, yang 3 tadi awal, berkembang, berbiasa ya kan. Terus pemilihan tema sudah, nggak usah memilih, setiap kelas sudah ada temanya tersendiri. Karena kalau memilih tim awal itu sudah disiapkan semua sama pemerintah, kecuali berkembang sama terbiasa. Sudah merancang modul, nah ini belum. Terus mengakhiri, nah ini belum. Ya, karena merancang modul ini agak lama, cuma nanti tetap kita singgol. Ya, Ibu, gimana bentuk modulnya? Terus mengakhiri ini asesmen formatif. Dan asesmen sumatif. Kamu dimulai dari ini aja Pak, tim dulu Pak. Biar kami itu gambaran itu jelas, oh seperti ini gitu. Tim dan itu mungkin cara mengajarkan sampai asesmen gitu Pak. Iya. Tim tadi berapa? Nah ini. Ini ya. Satu sekolahan itu apa saja yang dibentuk gitu Pak? Apa yang dibentuk? Itulah kami itu juga. Contohnya. Penanggung jawab kepala sekolah. Ya, penanggung jawab kepala sekolah. Jadi yang pertama. Ini udah jelas, pemimpin kan itu kepala sekolah. Pemimpin kan kepala sekolah. Membentuk koordinator. Tentu koordinator kelas masing-masing gitu. Satu apa? Tidak. Satu. Syaratnya ini. Syaratnya Satu berarti kayak ketua. bisa dari wakil atau pendidik yang punya pengalaman. Satu berarti Pak ya. Artinya koordinator Satu. Per sekolah. di sini. Penjelasan Pak. Lah iya. Itu koordinator kelas 1. Ini kalau ini basisnya mapel. Ingat ini basisnya mapel. Nah seumpama juga dipegang oleh wali kelas masing-masing per kelas gitu nggak boleh Pak? Ya boleh.
Itulah tadi, kalau Pak Koordinatornya per kelas masing-masing, berarti fasilitatornya harus guru. Iya. Fasilitator guru PJOK sama guru agama gitu kan. Iya. Ya. Terus yang ditanyakan, ya itu kayak gitu. Tadi kan kalau koordinator tadi contohnya secara garis besarnya pemahaman saya itu memberikan pengarahan dulu kepada Ya. koordinator kan. Ya. Nah terus koordinator tadi sebagai Koordinator, apa ya Pak tugasnya? Langsung ke memberikan pembelajaran kepada siswa. belum, jangan sampai situ dulu. Nah ini kalau udah dibentuk, kalau ini kan pendekatannya mapel. Jadi artinya Bapak Ibu, sekolah itu berbasis pembelajaran mapel. Jadi banyak sekali. Ada guru IPA, ada guru PPKN, ada guru macam-macam yang berbasisnya mapel. Makanya di situ akan ada guru, akan ada wakil kepala sekolah atau guru senior, ya kan? Itu dulu, sudah. Akan ada guru mapel dan guru senior. Dan ada kalau tidak wakil kepala sekolah. Sementara kita nggak punya wakil, iya kan? Di SD nggak ada wakil. Tidak ada juga guru senior. Tidak ada juga yang guru pengalaman dalam mengelola proyek. Oke, artinya koordinator dikembalikan ke wali kelas. Oke, paham? Nah, kalau koordinator dikembalikan ke wali kelas, berarti koordinator minimal mempunyai persepsi seperti ini. Atau belajar dulu seperti ini, atau belajar materi ini dulu gitu. Nah, seharusnya ini yang ngasih kan koordinator kan, yang ditunjuk oleh kepala sekolah kan, atau guru yang berpengalaman ngasih briefing sama kawan-kawan sebagai fasilitator. Oke, sudah punya pemahaman Bu Nur? Lanjut, ditanyakan apa lagi Bu Nur? Sudah kan? Jadi karena kita ini wali kelas atau guru kelas, koordinator dikembalikan ke guru kelas atau wali kelas masing-masing. Nah, terus tugasnya ditanyakan ke Bu Nur, tugasnya yang ini gitu. Nah, ini yang nyampaikan siapa? Nah, kalau pada guru kelas ini nggak ada yang nyampaikan karena koordinator dijabat atau dipegang oleh guru kelas masing-masing. Ya, guru kelas masing-masing belajar ini aja. Ya, belajar pengertian pembelajaran berbasis proyek, apa itu pengertiannya, gitu nah, dan selanjutnya. Oke? Tapi dengan fasilitator juga harus tahu fasilitator. Nanti arahnya nggak akan ketemu kalau nggak belajar sama fasilitator. Ya jelas fasilitator diajak atau guru per fase diajak. Ya, belajar masalah ini. Sudah benar? Sudah punya pemahaman? Sudah, Bapak Ibu? Ya. Oke. Mana lagi sampai terakhir Bapak Ibu? Pembelajarannya Pak, pelaksanaannya Pak, Dulu kita harus mantapkan ini dulu karena ini ancang-ancang atau tolatan atau awal untuk masuk ke berikutnya. Kalau ini sudah punya gambaran kita lanjut. Ya setidaknya ini sudah mempunyai urutan gambar kita mengejar proyek. Jadi ini ditanamkan dulu. Kalau nggak paham ini pelajarannya ngacak nanti. Karena ini nggak paham gitu. Ya, ini nggak paham. Kalau sudah ya kita lanjut gitu. Oke, ya udah kita lanjut Mas. Kita mendengarkan video ya. Siaran langsung di YouTube. YouTube. Siaran langsung di YouTube.